Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channelnya si Anak Gadget guys ya. So, pada video kali ini guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih pada sehat selalu ya. Oke, so pada video kali ini guys, saya udah lama ya nggak kembali ke YouTube dan pada video kali ini saya akan kembali ke YouTube dan pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone ya ini adalah Motorola V3i. Ya, jadi guys, perkenalkan ini adalah Motorola V3i. Ini adalah sebuah handphone yang zaman dulu ini memang paling bergengsi. Karena handphone ini zaman dulu memang mempunyai banyak keunggulan. HP ini diluncurkan sama notornya sendiri sekitar tahun 2006 sampai 2008 kalau nggak salah dan handphone ini zaman dulu memiliki banyak keunggulan ya seperti di kameranya, seperti juga di bagian memory card-nya dan juga menurut saya sih handphone ini lebih unggul itu ke bagian bodinya yang memiliki body tipis ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, dia itu kan agak tebal ya. Tapi kalau misalnya kita buka kayak gini, dia tuh katanya tipis ya. Lebih tipis dari handphone-handphone lainnya. Maka dari itu kenapa nggak jarang ya HP ini zaman dulu dikaitkan kayak iPhone gitu. Mahal banget harganya zaman dulu. Ya Motorola identik lah ya kayak iPhone guys ya. Harganya mahal-mahal ya. Entah kenapa saya juga sebenarnya sih kurang tahu. Soalnya saya juga dulu kurang gitu ngefans sama Motorola. Jadi ya gitulah. Untuk di bagian bodinya ini saya review apa adanya aja ya. Soalnya kalau kita fokus ya di bagian bodinya ini memang sebenarnya udah ada yang beberapa bagiannya memang udah lepas lah, ada yang udah keganti-ganti ya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone ya di dalam Motorola V3i. Seperti apakah insight dari Motorola ini? Langsung kita review di dalam Motorola V3i. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi BTW untuk handphone yang saya punya ini saya beli warna sebenarnya sih dulu warna silver guys ya. Cuman pas saya beli ini saya sebenarnya beli itu second ya dan saya beli ini memang udah apa adanya aja. Dia itu casing belakang seluruhnya ini nggak ada guys, kecuali di bagian depan di sini aja. Jadi di waktu itu saya beli ini cuma ada keypad dan di bagian layar depan di sini aja. Di bagian tutupan belakang, tulangannya apalagi zaman dulu itu udah nggak ada guys. Karena saya nyari yang masih full setnya itu mahal banget ya dulu sekitar 3 sampai 4 jutaan dan itu juga apa namanya kalau nggak salah udah keblokir apa gimana saya kurang gitu ngerti. Jadi akhirnya saya belilah yang versi murahnya yang ini guys ya. Ini saya beli tanpa dus dan waktu itu sih dikasih chargernya ya, tapi chargernya sekarang ini lagi dibenerin soalnya kabelnya tuh kalau nggak salah ada yang konslet apa gimana ya. Jadi saya suruh orang benerin dan HP ini saya cas pakai nebeng ya di orang tadi suruh apa namanya baterainya suruh dicas sebentar. Dan ya untuk HP ini jadi saya ganti ya untuk di casingnya. Ini saya ganti sekitar tahun 2021 ya dan ya untuk di bagian warnanya disinilah warna ungu ya. Jadi saya ganti ini warna ungu. Beli casingnya sekitar 30 ribuan di Tokped ya. Saya udah lupa lah linknya kemana dan sebenarnya sih ini saya beli casing ini sebenarnya gagal ya. Soalnya untuk di bagian keypadnya ini dia untuk di tulisan-tulisan itu sebenarnya salah guys ya. Tapi pas saya mau balikin itu dia malah nggak nerima gitu ya guys ya. Saya kurang gitu ngerti lah kenapa. Sebenarnya sih bisa dibalikin ya. Cuman gimana lah saya udah lupa guys. Soalnya itu udah 3 tahun yang lalu ya. Jadi ya udahlah itu udah lupain aja. Ini juga keypadnya juga ya kayak gini-gini aja sih. Saya juga beli kan 30 ribu ya. Jadi wajar lah. Apa namanya barang-barang murah mah kayak gitu. Ini untuk di bagian keypadnya sebenarnya dia ada kesalahan. Jadi untuk di bagian yang tulisannya ini CLR ini sebenarnya dia bukan untuk nge-clear tulisan. Ini untuk yang clear ini kalau nggak salah dia buat ke SMS sebenarnya. Jadi di sini dia harusnya ada logo kayak logo SMS gitu ya, kayak logo surat gitu. Harusnya di sini logo surat nih guys, bukan CLR. Udah gitu yang untuk di bagian kamera ini harusnya dia buat logo ke browsing. Jadi dia harusnya kayak logo apa ya? Kayak logo lingkaran gitu ada kayak garis-garis gitu guys ya harusnya. Nah, kayak gitu. Dan untuk bagian atasnya di sini dia sebenarnya ada garis lagi tombol ya. Cuman ini nggak ada ya. Ya wajar lah ini keypad murahan guys ya. Soalnya yang aslinya tuh udah bengkok guys ya, udah patah malah guys ya. Udah entah kemana guys ya, apa namanya keypadnya. Jadi saya pakai keypad inilah. Ini BTW untuk keypadnya dia pakai bahannya dari apa namanya bahannya dari kaleng guys ya. Soalnya kalau saya waktu itu tempelin besi berani ya, magnet itu dia masih nempel.
Untuk di bagian atasnya di sini kita bisa lihat untuk di bagian atasnya dia ada logo Motorola di sini. Bagian sampingnya sini ada earphone. Untuk di bagian bawah di sini sebenarnya itu dia ada screen yang di sini ada tulisannya Motorola, tapi screennya udah hilang. Entah mana. Waktu itu saya sempat taruh ya di atas lemari gitu. Cuman pas saya cari-cari lagi udah nggak ada. Udah gitu lemari juga dibongkar. Jadi ya kayak gini ya, udah telanjang aja untuk di layarnya. Jadi layarnya sih BTW saya kasih kasih kayak pelindung gitu di sini. Jadi saya bekas waktu itu pernah punya handphone HTC ya. Itu dia masih ada pelindungnya, saya copot, saya ganti ke sini. Jadi layarnya tetap aman tuh. Masih ada bekas-bekas itu kan. Jadi layarnya tuh nggak apa namanya nggak ini guys ya, nggak terlalu kotor-kotor banget gitu layarnya. Untuk di bagian sampingnya di sini ya apa namanya ada bagian-bagian catnya udah ngelupas guys ya. Soalnya ya wajar lah ini casingnya murahan ya. Kalau mahal harusnya nggak kayak gini guys. Dia padat gitu catnya. Untuk di bagian bawahnya di sini juga dia ada keypad. Ya ini tadi seperti yang saya bilang, ini di sini ada tombol back, di sini buat tombol select ataupun tombol select juga bisa di sini. Ini tombol buat shortcutnya, di sini buat tombol ya apa namanya powernya. Ini tombol buat apa namanya? Buat panggilan ya. Ini untuk fungsi-fungsinya sih mirip-mirip lah ya sama kayak Nokia ya guys ya. Cuma dia perbedaannya sih di sini ada tombol lagi, di sini dan di sini dia ada tombol lagi gitu. Tombol tambahan gitu ya. Nah, untuk di bagian bawahnya di sini juga dia ada numeriknya. Untuk di bagian bawah di sini ada mikrofon dan mikrofon ini terlihat gede banget ya. Jadi kayak ini ceritanya tuh kayak handphone sport gitu. Untuk di bagian bawahnya sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Dulu pas saya beli ini di sini sebenarnya ada tulisannya ya, singular ya di sini ya. Dia ada tulisannya singular gitu di sini. Tapi dulu ya kan yang warna silver ya, yang warna silver kan udah nggak tahu kemana juga. Udah entah kemana lah guys ya, saya taruh di mana hilang gitu. Entah dibuang apa di kemana dicolong gitu mungkin ya. Untuk di bagian bawah sih sini nggak ada apa-apa ya. Untuk di bagian sampingnya di sini ada tombol. Ini tombol buat shortcut ya. Jadi shortcut ini kalau nggak salah buat ke apa namanya? Buat ke voice recording kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita tahan nih, kita hold, nanti dia akan muncul voice recording gitu. Jadi dia bisa nge-recording. Dan itu kalau misalnya kita lepas, dia akan otomatis berhenti gitu ya. Atau akan otomatis hilang gitu. Untuk di bagian atasnya di sini juga dia ada lubang lagi. Ini untuk lubang gantungan. Untuk bagian atasnya juga di sini nggak ada apa-apa ya. Ini bisa kelihatan catnya seperti ini ya. Ini udah ngelupas. Ya, di sini ada tombol shortcut lagi. Ini tombol buat volume. Di sini tombol buat shortcut ke kamera. Untuk di bagian belakangnya di sini dia ada tutupan. Di sini harusnya ada logo Motorola guys ya. Tapi ini kan karena KW jadi dia nggak ada ya untuk di logo Motorolanya ya. Untuk di bagian bawahnya di sini juga dia ada slot speaker dan di sini ada antena luar ya. Jadi kan kalau misalnya kita buka nih harusnya ada antena. Antena kalau nggak salah antena apa gitu saya lupa di sini hitam ini. Di sini juga BTW dia ada lubang charger ya. Yang lubang chargernya nih masih pakai lubang charger yang zaman dulu ya. Dia kayak lubang casan Asia gitu ataupun kayak Nexian ya intinya. Untuk di bagian dalamnya di sini kita bisa cek kalau di bagian dalam di sini dia ada logo Motorola. Di sini untuk tipe baterainya dia pakai tipe BR50 dan di sini ada tempat slot untuk micro SD-nya. Ini sekarang kalau nggak salah masukin 1 GB dan di sini untuk di bagian sampingnya di sini ada tempat untuk SIM card. Ini SIM cardnya saya pakai mini SIM dan sampingnya lagi yang ini nih. Ini vibrasi ya. Jadi kalau misalnya kita bunyi nih getarnya di sini kayak ada baling-baling gitu ya. Ntar dia akan bergerak ya. Gitu. Oke, untuk ditutupannya ini saya tutup dulu. Ini bahannya dari besi ya. Kayak dari aluminium gitu. Dan oke, di sini kita akan langsung coba buka aja. Oh iya, BTW di sini dia ada kamera juga di sini ya. Nah, ini kamera sekitar 2 megapiksel. Untuk di bagian bawahnya di sini gua dia ada layar. Layarnya kecil ya, cuman segini doang lah. Nggak sampai 1 full layar gitu enggak ya. Untuk di atasnya sini juga dia ada logo ya. Jadi ketika kita cas dia akan muncul logo di sini. Dia kayak ada muncul warna kuning gitu. Indikator warna kuning di sini dan ada simbolnya gitu, baterai ya. Nah, kalau misalnya kita lagi nerima file nih lewat Bluetooth, nanti untuk bagian sampingnya sini dia untuk yang logo Bluetooth ini akan nyala warna biru. Ini untuk bagian displaynya ya, jadi display itu dia cuman buat ya paling jam ya buat kamera ya. Kalau bisa kita selfie nanti akan dia muncul di sini. Untuk di bagian bawahnya di sini juga dia ada logo Motorola di sini ya yang akan nyala pas kita hidupkan. Ini warna biru.
Di sini saya lupa nih yang lubang ini saya kurang tahu buat apa. Jadi intinya nih handphone itu zaman dulu kayak Z Fold lagi Z Flip ya. Jadi kayak Z Flip di zaman dulu guys ya. Jadi orang-orang tuh zaman dulu nganggap handphone itu udah kayak Z Flip guys ya. Soalnya ya memang keunggulannya mirip-mirip sih sama kayak Z Flip gitu. Dia bisa di flip, udah gitu juga keunggulannya kayak gimana-gimana ya. Oke, di sini kita akan coba langsung hidupkan aja HP-nya guys. Nah, ini muncul ya. Muncul lampu dan Hello Moto. Ya, itu ada suaranya ya. Dan yap, ini bootingnya. Oke, dan untuk di bagian tampilan lock screen-nya seperti inilah tampilan guys ya. Jadi untuk di bagian lock screen-nya di sini tuh dia ada tersedia logo baterai yang di bagian atas sini. Di sini juga ada logo profiles, di sini juga dia ada notification, di sini ada logo bar sinyal, di sini ada apa namanya provider yang kita gunakan ya, tapi ini kan ini ada keterangannya unregistered SIM ya. Ini bagian bawahnya saya pakai Excel. Oke, di sini ada wallpaper dan di sini ada jam. Oke, nah di sini kita akan coba langsung ke menunya aja dulu ya. Untuk di bagian menunya di sini ada phone book, di sini ada recent calls, di sini ada message, di sini ada Bluetooth link, di sini ada game and apps, di sini ada web access, di sini ada multimedia, di sini ada tools, di sini ada settings, dan balik lagi ke phone book. Oke, di sini kita akan coba langsung ke settingnya dulu guys ya. Di sini kita akan coba ke personalis. BTW di sini tuh kalau nggak salah dia menunya ini yang dari yang list ini kayak gini ya. Itu dia bisa diubah jadi kayak kotak-kotak gitu guys. Nah, caranya di sini kita ke personalis, kita ke home screen ya. Bukan home screen, sorry. Di sini main menu, nah view, di sini ada list, ada icons. Jadi di icons ini kita dapat melihat seperti ini guys ya. Nah, jadi bentuknya tuh icon-icon kotak-kotak kayak gini guys tuh. Oke, untuk di bagian settingnya, di sini kita coba langsung ke ringtone-nya aja dulu. Nah, di sini kita bisa ubah lewat dari sini, kalau nggak bisa lewat dari volume ini ya, tombol volume ini. Nah, paling kencang kayak gini ya. Oke. Ya, di sini untuk di ringtone-nya. Nah, ini ringtone khas ya. Biasa orang-orang yang pakai Motorola biasanya menggunakan ringtone kayak gini guys ya. Nah, ini untuk di Motorola-nya ini ya. Di Motorola-nya di mana ya? Nah, ini nih. Kejauhan guys. Nge-lag ya HP-nya guys. Wajar. Nah, ini. Ya, untuk di bagian ringtone-nya seperti gitu aja, dan di sini ini kita juga bisa menggunakan tombol volume ya untuk memilih ringtone-nya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, tuh ya. Oke lah, itu ringtone-nya guys ya. Nggak usah didengar lama-lama lah. Ya, jadi untuk di ringtone-nya sih kayak gitu aja ya. Untuk di ringtone-nya kira-kira udah saya tes kalau di apa namanya? Untuk di bagian speakernya aman semua. Dan ya, untuk di getarnya sih saya rasa aman ya. Untuk di getarnya bisa kita tes dari sini. Nah, masih getar ya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian belakang. Jadi kalau misalnya kita hidupkan ya, ini saya aktifkan lampu tembak dulu sebentar. Nah, ini kalau misalnya kita lihat guys ya, di bagian dalamnya di sini, ini kalau misalnya kita lihat di sini tuh dia kayak ada vibrasi gitu. Jadi di saat kita mainkan getarnya ya, dia akan di sini ada baling-baling gitu kan ya. Itu dia akan mutar guys ya. Nah, contohnya seperti di sini. Nah, ini kita coba mainkan ya. Ini kita perjelas dulu.
Nah, ya bisa diperhatikan ya, dia muter ya. Nah, ya kan muter kan. Coba kita mainin lagi. Nah, muter kan ya guys ya. Jadi kayak gitu guys ya kira-kira. Ya, untuk di vibrasi sih aman ya. Saya udah tes kalau handphone ini vibrasinya masih aman. Kelihatan banget aman ya. Oke, untuk di pengaturan settingnya di ringtone-ringtone-nya sih seputar kayak gitu aja guys ya. Dan saya rasa udah aman semua lah guys ya. Oke, untuk di ringtone-nya kayak gitu aja. Dan di sini kita akan coba langsung ke bagian selanjutnya. Untuk di connectivity, BTW dia ada USB settings ya. Jadi untuk di konektivitas ini, kalian itu bisa mindahin data dari USB ataupun dari Bluetooth, kalau nggak dari SYNC ini guys ya. Ini saya nggak pernah pakai nih. Sama sekali nggak pernah pakai. Ini saya kurang tahu nih. Ini buat fungsinya buat apa saya kurang tahu. Mungkin ada yang di antara kalian semua mungkin ada yang paham, coba komen di bawah guys ya. Dulu sih kayaknya saya pernah pakai sih, tapi lupa lah fungsinya buat apa gitu. Kalau Bluetooth sama yang ini saya udah pernah pakai nih. Udah sering banget dulu. Ya, untuk di settingnya sih kayak gitu aja ya. Di sini ada initial setup, di sini di initial setup, di sini ada time and date, di sini ada one touch dial ya. Ini saya kurang tahu nih buat apa ini. Di sini ada display timeout, backlight. Ini buat bahasanya saya punya sudah ada bahasa Indonesia ya. Jadi dia udah resmi ya dibawa ke Indo. Di brightness-nya juga dia bisa diterangin ya, tapi saya kurang gitu suka ya kalau handphone itu cahayanya terang-terang. Jadi kayak gitu aja. Untuk di settingnya sih saya rasa kayak gini aja lah ya. Untuk di phone status di sini dia ada bisa ngecek telepon number juga ya. Di sini ada active line, baterai meter, ya masih ada 6%. Storage device, phone details. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk di kapasitas memori di handphone saya ini seberapa guys ya. Ya, ini mungkin buat orang-orang yang suka main handphone mungkin ya, yang suka main game ya, mungkin lihat handphone saya juga kaget guys ya. Oke, untuk di selanjutnya sih cuma ada other information doang dan ya kayak gini-gini doang guys ya. Dia cuma buat ngejelasin informasi-informasi tentang HP ini guys ya. Jadi kayak teknologinya ada apa aja gitu. Ya, untuk di settingnya sih kayak gitu aja ya. Dan saya rasa udah. Dan di sini kita coba ke tools. Di toolsnya di sini ada kalkulator, di sini ada datebook, di sini ada shortcuts, di sini ada voice recording, ada voice records. Di sini juga ada alarm clock, ada dialing service. Di sini ada aplikasi juga buat ngisi pulsa ataupun sebagainya guys ya. Ini aplikasi dari SIM card saya guys ya. Oke, Yap, di sini yang selanjutnya kita coba, di sini kita akan coba ke kameranya guys. Untuk di kameranya kita coba ya. Ya ini BTW saya udah masukin kartu SD card. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian atas di sini dia ada angkanya nih kan 298. Ini dia kayak apa ya? Kayak jumlah foto yang bisa kita ambil guys ya. Jadi kita bisa mengambil foto sebanyak 298 kali lagi guys ya. Nah, ini kalau misalnya saya nggak masukin SD card, dia ntar biasanya akan tertulis no memory card kalau nggak salah deh. Dia cuma bisa ngambil gambar sekitar 2 sampai 3 kali doang ya. Udah gitu udah memorinya full. Oke, di sini kita akan coba langsung foto aja. Ini sebagai contoh aja ya. Ini saya foto lem. Oke. Nah, ini untuk di fotonya kita juga bisa menggunakan ini. Kalau nggak kita juga bisa menggunakan tombol bagian shortcut yang ini. Seperti contohnya seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita langsung bisa send atau enggak bisa kita simpan dulu guys ya. Store only. Oke. Oke, untuk di kualitas gambarnya sih ini sebenarnya nggak gitu bagus-bagus banget sih guys ya. Kalau saya lihat dari mata saya ini sebenarnya memang tulisannya di sini buram ya. Dia nggak bisa baca tulisan.
Tapi kalau buat sekedar selfie-selfie ya mungkin iseng-iseng doang ya HP ini sebenarnya sih dibilang cocok ya cocok-cocok aja sih. Cuma memang gambarnya aja nggak apa namanya nggak sebagus HP-HP pada umumnya guys ya. Ini BTW dia juga bisa apa namanya bisa selfie juga ya. Jadi caranya tinggal kita tutup aja dan kalau misalnya udah seperti ini tinggal kita pencet aja tombolnya di sini. Ya kalau misalnya kita mau zoom bisa juga di zoom juga atau ya. Nah, udah zoomnya udah. Tinggal ini cuman 2 kali zoom doang. Udah gitu nih ini buat zoom outnya dan ini buat fotonya guys. Nah, oke di sini kita buka. Nah, hasilnya seperti ini guys. Oke, ini kita start dulu. Oke, untuk di bagian videonya, sorry. Ya di sini kita hapus dulu. Ya untuk di bagian settingnya guys ya, kita setting dulu. Untuk di bagian settingnya seperti ini guys ya, untuk tampilannya ya. Jadi untuk di bagian settingnya sih, ya dia simpel aja ya. Dia cuma ada resolusi ya. Jadi resolusinya ini kita bisa milih, entah ada yang high, ada yang medium, low, dan thumbnail. Mentok-mentoknya sih dia 1,2 megapiksel dan di bagian mentok di bagian basicnya lah ya dia 120 kali 160 gitu. Untuk di catatannya juga dia banyak pilihan ya. Ada chip, quack, ada flex, boeing, click ya. Dan tapi ini saya rasa kayaknya agak lebay gitu suara-suaranya. Jadi saya nonaktifin aja ya biar uh, kerasa gimana lah gitu. Oke, untuk di bagian video dan fotonya ini adalah hasil video dan foto dari Motorola V3i-nya guys. Ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah hasil video dari Motorola V3i-nya. Jadi, ini kalau misalnya kalian dengar ya, ada suara kayak ngung ya, itu ini sebenarnya dia dari handphonenya ya. Memang handphone saya ini udah nggak bener. Ini bunyi mesinnya guys. Mesinnya mungkin ada yang konslet apa gimana, harus pendek nggak tahu saya. Ya ini untuk di kualitas gambarnya sih kira-kira kayak gini ya. Ini untuk format videonya mungkin 3GP. Nanti akan saya ubah dulu ke MP4 dan baru saya edit ya. Nah, ini untuk di videonya dia nggak support video kamera depan dan hanya support video kayak gini aja. Ini menurut saya sih kameranya agak tele ya untuk di bagian videonya. Ini bisa di zoom sampai 4 kali doang ya. Dia ada 2, 4. Ya, ini zoom 1 kali. Ya, ini kalau bisa kita hidupin lampunya di sini. Nah, seperti ini guys. Ya. Bisa kelihatan ya. Oke, ini coba kita ke studio nih. Nah, kayak gitu guys ya. Tuh. Ya, ini kameranya guys. Jadi ini kameranya dia nggak bisa buat kamera depan guys ya. Dia kamera depan itu cuma fungsinya buat selfie doang. Tuh, kayak gitu. Ya, kira-kira sih kayak gini aja ya untuk di videonya. Ini udah saya kualitasnya sih udah saya set ke high ya. Tapi kira-kira kayak gini lah kualitasnya. Oke guys, ini adalah hasil kamera dan hasil video juga dari si Motorola V3-nya nih guys. Apakah kalian menyukai videonya ataupun mungkin ada saran-saran ataupun kritik-kritik dari kualitas video Motorola ini, mungkin kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Jadi ya kira-kira sih kayak gitu aja untuk di bagian kameranya, dan sekarang di sini kita coba review lagi ke bagian yang lain ya guys ya. Ini sih sebenarnya nggak ada yang bisa di-review sih, cuman ya paling gamenya ya di sini ya. Untuk di gamenya dia udah Java ya BTW ya. Java PowerPoint. Untuk di gamenya di sini ada Asphalt Urban GT, di sini ada Block Breaker Deluxe, di sini ada Digital Audio Player. Di sini kita coba klik aja ya, Asphalt. Oke, ini dia dari Game Love. Enable sound, enable no. Kita disable aja guys ya soundnya, soalnya berisik takutnya.
Ya, ini untuk di gamenya kira-kira kayak gini lah guys ya, Asphalt nih. Urban GT, press 5. Oke, kita press 5. Di sini ada instant play, ada arcade, di sini ada option, di sini ada help dan about. Option, soundtrack, di sini ada speedometernya, kilometer per home. Ini oke. Back. Di sini ada lagi nih guys ya. Ini apa nih? Road 6, Road 66. Ini ada Tokyo, ada New York ya, gila. Nah, bisa pilih juga guys. Audi ya. Ini Audi apa nih guys? Kurang tahu nih, buram gambarnya ya. Ada Audi, ada Lotus. Gila Lotus ya. Ada Chevrolet tapi masih kekunci ya. Di sini juga ada Nissan, ada TVR. TVR saya baru tahu nih ada mobil TVR. Ada Lamborghini, ada Ford. Fordnya Ford apa nih? Fordnya Ford balap ini ya. Dan Ford Mustang gitu. Ini ada apa ini? Apa sih nih? Salen ya? Salen apa Galen ini? Ini mobilnya saya belum pernah tahu nih guys ya. Mobil-mobil aneh nih. Ya, kayak gini-gini aja sih. Ini yang kebuka cuman ada Audi sama Lotus doang ya. Kita pakai yang Lotus aja nih. Warnanya kayaknya bagus ya. Ini mungkin anak-anak yang suka main apa ya? Kayak balap-balapan mobil gitu mungkin ngerti lah ya, paham ya. Sayang sih di sini nggak ada ini guys ya, nggak ada Toyota ya. Toyota Trueno gitu, AL86. Jadi banget itu guys ya. Oke, di sini ya, ini gamenya masih putus-putus kayak gini lah guys ya. Wajar sih. Nah, ini disuruh belok ya. Ini nih kalau misalnya kita ini tambah cepat deh guys. Oke, gas terus ya. 200 km guys tuh ya guys ya. Kenceng banget guys. Nggak kebayang kencengnya banget nih guys ya. 100 saya udah kenceng banget di tol. Ini nih lagi guys ya. Dia mainnya gitu guys. Mainnya gitu ya. Tapi ini grafiknya putus-putus sih guys ya. Kalau misalnya grafiknya apa namanya lancar mah bisa sih. Mas saya mainnya guys ya. Saya udah lama nggak main gini kan sih. Jadi nggak biasa gitu. Tapi bisa lah guys ya buat kegabutan nih guys ya. Mungkin anak-anak yang suka main game gitu ya. Sampai keluar jalur loh. Nah, ini diserempet sama dia guys. Aduh. Oke. Nah, ini kalian bisa biar paham aja sih. Game-game di HP jadul tuh kayak gimana ya gitu. Kira-kira kayak gini lah. Tergantung HP-nya apa dulu gitu. Kalau Nokia dia udah agak frame rate-nya udah agak ini sih, udah agak lumayan. Kalau Motorola dia ini 2 laps to go. Aduh. Putus-putus lah nih guys ya. Tiba-tiba mobilnya udah di depan aja tuh. Kalau sekarang kan masih bisa diperkirakan gitu. Ini tiba-tiba udah di depan mobilnya. Udah gitu beloknya begitu lagi. Kayak mobil ngedrift beloknya guys. Nah, sudah belok lagi. Gila. Apa ini tulisannya guys? Bastard. Bastard. Slow down. Oke. Ini nggak jelas guys ya. Yang mana yang mobil, yang gitu, yang mana yang apa gitu. Ini slow down tapi nambah terus ya. Ini caranya gimana gitu. Flash radar. Oke, boost up. Gila guys. ini lanjutin nggak ya guys ya?
Saya juga bingung ini. Ini gamenya kayaknya lama ini guys ya. Crash, oh crash. No, crash aja nggak kelihatan guys ya. Di kalau di kamera sih nggak kelihatan guys ya. Kayak bukan bentuk mobil gitu. Putih ya tiba-tiba guys ya. Nggak tahu guys ya. Ini kira-kira kayak gini lah. Ini resume, ada restart ya. Dan masih banyak lagi lah. Ini kita quit aja guys ya. Oke, jadi ya untuk di game ini sih kira-kira kayak gitu guys ya. Ini saya sorry ya, nggak mainin sampai menang-menang banget soalnya saya juga pusing gitu, puyeng ngeliatnya guys ya. Kayak mata jadi gimana gitu. Udah saya lagi ngantuk lagi. Oke lah guys ya, jadi kira-kira untuk di untuk di bagian reviewnya sih mungkin sampai segini aja guys ya untuk review saya. Kalau misalkan suka dengan video ini mungkin bisa di like. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di komentar di bawah, dan kalau misalkan nggak suka dari video ini ya nggak apa-apa lah, di dislike aja. Oke, mungkin sampai segini untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.